Halo, selamat berjumpa kembali bersama Pak Yus dalam pembelajaran komputer. Pertama, Pak Yus akan mengajarkan kalian mengenai Microsoft Excel. Materi pertama adalah Microsoft Excel. Ini adalah buku yang sama seperti yang kalian dapatkan. Jadi, pada pembelajaran pertama, kita mempelajari tentang Microsoft Excel, itu dasarnya. Mengenai cara membuat file, menyimpan file, membuka file, mencetak, menutup, keluar, dan mengubah lebar kolom. Kemudian dalam selanjutnya adalah nanti kita akan membuat sebuah dokumen tabel dari Microsoft Excel. Nah, yang Pak Yayus gunakan di sini adalah menggunakan perangkat komputer atau laptop. Nanti Pak Yus akan ajarkan cara membuat tabel di handphone. Ada di video selanjutnya. Pertama, kita akan belajar menggunakan laptop. Membuat file baru. Ini sebenarnya sama seperti kalian mempelajari Microsoft Word. Itu dasarnya. Membuat file, menyimpan, membuka. Mari kita ulang lagi pembelajaran di kelas 4. Pertama, cara membuat file baru, yaitu klik File, kemudian New. File, New. Pertama, kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, pertama, cara membuat file baru, berarti File, New. Oke. Kalian, dari sini kalian cukup ikuti aja kata kuncinya. Cara membuat file baru berarti file new. Baru bahasa Inggrisnya adalah new. Kemudian cara menyimpan file baru berarti save, kata simpan. Berarti file save as. Kalau ada pertanyaan, Pak, apa bedanya file save dengan file save as? File save, di sini ada file save, kemudian save as. Kalau kalian baru menggunakan dokumen atau baru membuat dokumen, itu lebih baik disarankan save as. Karena save as di sini adalah untuk membuat nama yang baru. Kalau kalian melanjutkan pekerjaan sebelumnya, kalian cukup dengan file save. Kalau file baru, save as. Atau kalian melanjutkan dokumen sebelumnya, kemudian kalian ingin mengubah nama dengan nama yang lain, kalian pilihnya file, kemudian save as. Sebenarnya sama-sama menyimpan, tapi dalam kondisi tertentu, dia bisa menggunakan save atau save as. Nah, untuk kali ini kita belajar yaitu kita menggunakan save as. Selanjutnya, cara membuka file berarti file. Membuka berarti open. Dari kata buka. Berarti kalian cukup ingat ya. Cara membuka berarti buka bahasa Inggrisnya open. Berarti file, kemudian open. Itu nanti tinggal cari pembelajaran. Kemudian cara mencetak file berarti cetak, yaitu ada print. Jadi file print. Sebenarnya ini sama pembelajaran Word. Nah, dari membuat file, menyimpan, membuka, mencetak, menutup. Nah, nanti kalian tinggal baca-baca aja, tinggal mengulang lagi. Jadi yang tadi Pak Yus gambarkan ada file new, kemudian file open, file save as. Untuk close bisa kalian klik tanda X atau kalian melalui file exit. Jadi file, kemudian ada close atau file exit. Selanjutnya, cara mengubah lebar kolom dan tinggi baris. Oke, kita akan lebih masuk dalam ke Microsoft Excel. Kalau dari buku di sini kalian bisa lihat petunjuk-petunjuk dari sebuah baris, kemudian scroll bar horizontal, vertikal, dan alamat sel. Kalau kita buka Microsoft Excel-nya, kita bisa melihat. Nah, bagian atas ini yaitu A, B, C, D sampai seterusnya sampai panjang. Sampai Z itu bentuk huruf.
ini disebut dengan kolom. Bagian atas ini disebut dengan kolom. Kemudian nomor 1 sampai seterusnya disebut dengan baris. Ya, jadi bagian atas adalah kolom, kemudian bagian samping yaitu angkanya disebut dengan baris. Kemudian ini kalau kita klik di suatu kotak dia akan ada teks itu A1. Kemudian kalau kita klik di sini B2. Itu disebut dengan apa? Ya. Ini disebut dengan alamat sel. Yaitu alamat itu format kotak yang kalian klik atau sel yang kalian ketik. Kalian bisa menyebutnya kotak atau istilah resminya adalah disebut sel. Alamat sel. Jadi kalau kita klik ini, kita ada di kolom A baris ke-1. Misalkan kita klik ini kolom N baris ke-4. N4. Kalau kita klik lagi misalkan ini, kita ada di kolom huruf G, kemudian baris ke-2, yaitu G2. Nanti kita akan bermain dengan sebuah rumus, tapi di pembelajaran selanjutnya. Nah, ini disebut dengan alamat sel. Itu berisi kolom dan baris. Kolom G, kemudian baris 2. Kemudian di sini adalah sheet, yaitu lembaran. Kita bisa menambah lembaran tersebut, yaitu kita klik di sini tanda plus, yaitu new sheet. Jadi klik dia akan bertambah. Kalau ada tugas kalian yang banyak gitu, nah kita bisa di sini new sheet itu. Kita bisa menambahkan. Kemudian di sini adalah scroll bar horizontal. Kemudian ini sebelah kanan adalah scroll bar vertikal. Ini sama seperti Microsoft Word. Itu ada home, insert, draw, ini disebut dengan menu bar. Tapi berbeda di sini nanti. Di Excel ada beberapa insert, di sini adalah sebuah rumus. Lalu kita bisa menambahkan langsung sebuah grafik langsung menilai kotak-kotak yang ada di Microsoft Excel. Kemudian kita akan belajar cara melebarkan sebuah kolom dan baris. Caranya seperti apa? Nah, kita fokus di sini. Nah, di sini ada kolom A, B, C, D. Kita akan melebarkan kolom A. Caranya adalah kita posisikan kursor kita di antara A dan B. Nanti kursor kita akan berubah seperti ini. Kalau kita pindahkan tempat lain, dia akan berbentuk plus. Kalau kita arahkan seperti ini, nah dia akan berbentuk sebuah kursor untuk memperlebar. Itu kalau seperti ini kita tinggal ditekan, klik, tekan, kemudian tarik ke kanan. Kalau kita ingin memperbesar atau melebarkan kolom B, berarti ada di sebelah kanan huruf B, di garis. Nah, jangan di huruf atau jangan di sebelah kita ingin mengecilkan kolom B, tapi yang kita klik adalah di sebelah kiri huruf B. Itu justru akan mengecilkan kolom A atau melebarkan kolom A. Kan kita klik ini, kemudian kita rencananya ingin mengecilkan kolom B, tapi yang kita klik ada di sebelah kiri. Justru ini akan melebarkan kolom A. Jadi kalau ingin mengecilkan atau melebarkan sebuah kolom harus ada di sebelah kanan hurufnya, bukan di sebelah kiri. Sebelah kanan, kemudian tekan, tarik kiri. Atau mengecilkan lagi itu bisa. Oke. Ini adalah kita untuk mau melebarkan sebuah kolom. Tekan, tarik ke kanan. Tekan, tarik ke kanan. Itu di sebelah kanan. Ini kolom. Kemudian baris. Nah, baris caranya sebenarnya sama seperti kolom, tapi dia bukan kiri kanan, tapi atas bawah. Kalau kita ingin melebarkan baris nomor 1, berarti kita ada di bawah angkanya. Jadi, di antara 1 dan 2 dia ada sebuah garis. Nah, garis itu yang untuk melebarkan baris 1. Kita tekan, tarik ke bawah, dia akan
melebar atau meninggi. Kalau kolom melebar, kalau baris meninggi. Oke. Width atau height. Kita bisa di sini ada row, height, ada width. Ini baris. Kemudian sama seperti kalau kita ingin meninggikan baris nomor 2, berarti kita ada posisinya di bawah. Kalau kalian ingin meninggikan baris 2 tapi kalian posisinya kursor ada di atas angka 2, itu nggak bisa. Justru itu bukan melebar tapi malah mengecilkan baris 1. Jadi harus ada di bagian bawah. Sama seperti angka 3, baris 3, kita akan meninggikan gitu di bawah angka 3, di garis bawah angka 3, bukan di sebelah sini ya, tapi di ruang baris gitu. Kita tekan, tarik ke bawah. Itu untuk meninggikan baris. Oke. Untuk kita ulang sedikit ya. Untuk melebarkan kolom berarti di sebelah kanan sebuah huruf. Itu bagian ini, kemudian kalian arahkan kursor. Kalau kursor sudah berubah seperti ini, kalian tinggal tekan, baru kalian bisa melebarkannya ke mana pun semau kalian. Jangan, pokoknya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Oke. Kita akan coba mulai mempraktikkan. Jadi kita akan mengetik seperti di buku halaman 3, yaitu daftar nama temanku. Oke. Daftar nama temanku. Di sini kalian bisa mengetik banyak nama dan tanggal lahirnya, kemudian alamat dan nomor telepon. Nah, untuk tugas yang kalian buat nanti bukan mengerjakan seperti ini, tapi kalian menjawab soal. Karena Pak Yus masih merancang proses kalian mengerjakan tugas Microsoft Excel walaupun juga menggunakan handphone. Nah, kendalanya di bagian itu. Jadi ada beberapa teman kalian yang masih menggunakan handphone. Jadi Pak Yus akan coba merancang lagi agar bisa membuat tugas di Microsoft Excel. Jadi untuk saat ini di minggu 1 sampai minggu 2 mungkin untuk tugas kita akan menggunakan agenda sekolah, yaitu soal latihan. Atau nanti kita akan coba alihkan ke quizzes. Ditunggu aja. Pokoknya nanti akan berbentuk minggu 1 dan minggu kedua akan berbentuk soal latihan. Ya. Jadi mohon maaf kalau kalian udah semangat saya ingin membuat tugas di Microsoft Excel langsung Pak, caranya gimana? Jadi tunggu. Oke. Mungkin di minggu ketiga kita akan mulai. Ini Pak Yus akan menerangkan caranya aja. Oke. Daftar nama temanku. Daftar nama temanku. Kita ketik di sini. Daftar nama temanku. Oke. Kemudian lengkap 1. Kemudian di sini adalah apa di sini? Nomor, nama, tanggal lahir. Nomor, nama, tanggal lahir. Oke. Caranya adalah kalau di sini kita selnya terpisah antara nama dan tanggal lahir. Kemudian kalau kalian seperti ini, tanggal lahir ini kan katanya ada 2 kata dan itu agak lebih panjang dibanding kolomnya. Maka kita harus melebarkan kolom C agar terlihat rapi. Kalau tidak, misalkan kita langsung di D. Kemudian setelah nama, tanggal lahir, kemudian alamat. Kemungkinan dia akan menubruk atau menghilang alamat. Pak, tanggal lahir, tapi kok tanggal doang? Tapi kalau kita klik di sini, tanggal lahir di atasnya ada. Berarti kita harus melebarkan kolomnya, yaitu di sebelah kanan. Kalian klik, tekan, tarik ke kanan. Itu dia. Kemudian ini sama. Tuh. Kalian bisa coba nama dipanjangin. Tuh. Jadi kursornya pastikan ada di sebelah kanan huruf dan kursornya berubah seperti ini. Di antara tengah garis, bukan seperti ini. Kalau ini nanti hanya untuk
menyeleksi, itu di sebelah kanan. Itu kita mulai. 1, nama, terus tanggal lahir 5 Juni, alamat Jalan Orang Putih Barat nomor 9. Ini adalah contoh. Kita akan siap-siap coba di minggu ketiga, nanti kita akan benar-benar ya. Penting kalian pastikan dulu bahwa memahami materi ini, kemudian kalian menjawab soal-soal di agenda sekolah. Oke. Tetap semangat walaupun belajar komputer awal-awal baru mengerjakan soal latihan, tapi di minggu ketiga kita akan benar-benar coba praktek. Oke. Nomor, nama, tanggal lahir. Jadi kita ulang lagi, untuk melebarkan sebuah kolom berarti kita harus arahkan kursor di sebelah kanan huruf. Kalau ingin meninggikan baris berarti kita harus ada di bawah angka. Kursornya berada di bawah angka. Jadi 3 ditarik ke bawah, jangan meninggi. Kemudian 4 ditarik lagi ke bawah, jangan meninggi. Oke. Kita ulang sedikit dari awal. Cara membuka file baru, yaitu klik file, kemudian new. Kita ketik di sini deh ya, misalkan file, kemudian new. Untuk menyimpan file berarti file, kemudian save as. Untuk mencetak file berarti file, print. Kemudian untuk keluar dari aplikasi Microsoft Excel itu file, close. Seperti ini. Jadi membuat file baru berarti new, save as. Oh ya maaf, untuk membuka file yang udah kita buat berarti file, kemudian open. Sebenarnya ada tombol-tombol cepatnya, ada shortcutnya, yaitu untuk membuka file baru kan file new, berarti kita hanya mengkombinasikan kata new, kita ambil huruf depannya, yaitu n. Berarti kita bisa mengombinasikannya dengan kontrol, menekan tombol kontrol, kemudian n. Jadi ctrl plus n. Kemudian cara menyimpan file berarti dari kata save as. Huruf pertamanya adalah S, berarti kita menekan tombol Ctrl plus S. Untuk mencetak sama kata print, kita ambil huruf pertamanya yaitu P, berarti CTRL Ctrl plus P. Dan close apa? Close sama tidak ya? Nah, sama. Berarti kalau kontrol close yaitu dari kata exit, itu X, berarti CTRL plus X. Kemudian open berarti CTRL plus O. Nah, ini adalah tombol-tombol cepat yang bisa kalian gunakan. Oke, kalian bisa coba explore, jangan asal tekan. Jadi menekannya adalah CTRL, tetap ditekan, jangan dilepas, kemudian baru huruf. Jangan menekan CTRL aja terus O, enggak. CTRL harus tetap ditekan, kemudian huruf O, kemudian CTRL N, CTRL S. Oke, ini adalah cara membuat file baru, cara menyimpan, cara mencetak, cara menutup, dan cara membuka di aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kita ulang sedikit, yaitu alamat sel. Alamat sel adalah yaitu yang berupa kolom dan baris, yaitu huruf dari sebuah kolom dan angka dari sebuah baris. Yaitu alamat sel yang bagian atas.
Paling bagian atas ini itu A, B, C, D, alfabet disebut dengan kolom. Dan sebelah kiri itu baris, baris, kolom, baris, kolom. Kemudian yang bawah disebut dengan sheet. Sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sampai seterusnya. Oke. Jadi, ini adalah video pembelajaran pertama. Jadi, kalian bisa tonton berkali-kali sambil kalian bisa menjawab soal-soal di agenda sekolah. Oke. Soal di agenda tidak terlalu banyak, mungkin hanya beberapa. Ya, untuk bagian mengetes pengetahuan kalian, ya nanti di minggu kita akan coba benar-benar explore keterampilan kalian di Microsoft Excel. Jadi semoga Pak Yus bisa menemukan solusi yang tepat untuk kalian yang menggunakan handphone untuk mengerjakan Microsoft Excel. Karena nanti kita akan belajar rumus-rumusnya, kita akan belajar fungsi-fungsinya. Oke? Nanti tugasnya kalian setelah menonton video ini kalian mengerjakan soal latihan di Microsoft, di agenda sekolah. Oke? Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan sebelum melakukan sesuatu, dan menggunakan masker, menjaga jarak. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa kerjakan latihan di agenda sekolah. Nanti waktunya akan lebih panjang, mungkin kalau teman-teman kalian mengerjakannya bisanya malam gitu. Pokoknya lebih cepat, lebih baik. Oke, sampai jumpa.